Halo semuanya, kami dari kelompok A akan menjelaskan industri karet alam di Indonesia. Industri karet alam di Indonesia adalah sektor perekonomian yang mengelola penyadapan, pengolahan, dan pemasaran karet alam, lateks, dari pohon karet, Hevea brasiliensis menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Berkontribusi secara signifikan sebagai komoditas ekspor juga penopang ekonomi nasional serta kehidupan jutaan petani karet di Indonesia. Sektor ini penting bagi ekonomi dengan Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksplorer karet alam terbesar di dunia. Nah teman-teman, penasaran nggak sih produk apa aja sih yang bisa dihasilkan dari karet alam Indonesia? Ada dua jenis produk nih. Yang pertama, ada produk setengah jadi. Misalnya, karet lembaran dan karet remah. Karet ini biasanya untuk bahan utama pembuatan ban. Lalu ada lateks rekat. Karet ini biasanya untuk buat sarung tangan karet dan galon. Nah, yang selanjutnya ada produk jadi. Produk ini biasanya sering kita gunakan loh dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ada ban kendaraan, lalu ada alas kaki, lalu ada peralatan rumah tangga, peralatan otomotif, lalu yang terakhir ada produk medis serta produk industri. Nah, kalian tahu nggak sih guys, kalau Indonesia ternyata memiliki potensi yang cukup besar di bidang industri karet alam. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Selain itu, Indonesia memiliki luas 3,83 juta hektar perkebunan karet, sehingga Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Selain itu, permintaan pasar di global untuk karet ini juga cukup tinggi, karena beberapa sektor membutuhkan karet teman-teman. Seperti contohnya, industri otomotif yang membutuhkan karet untuk membuat ban, selang, dan lain-lain. Selain itu, di sektor kesehatan juga membutuhkan karet, karena untuk membuat sarung tangan dan juga beberapa alat kesehatan lain. Selain itu, jika Indonesia bisa memaksimalkan potensi ini dengan membuat produk yang unggul dan berdaya saing global, maka industri karet ini bisa jadi penopang ekonomi bagi petani-petani kecil dan juga negara. Nah, selanjutnya adalah tantangan hilirisasi karet alam dalam bidang industri. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi pengolah karet alam. Yang kedua adalah fluktualisasi harga karet alam dalam kancah global. Dan yang ketiga adalah persaingan dengan karet sintetis. Nah, untuk yang keempat adalah kendala regulasi perdagangan karet alam secara internasional. Yang kelima adalah kurangnya modal bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan mengolah karet alam secara berkelanjutan. Dan yang keenam adalah penyerapan domestik karet alam yang masih tergolong rendah di Indonesia.